Baik, kita lanjutkan dari part yang 2 tadi yang terpotong. Tadi itu kita lihat di sini bahwa sisi BS pada segitiga ABS ini adalah sama dengan jari-jari yang tadi kita sudah ketahui 8,3. Kemudian karena dia segitiganya sama kaki, maka nanti sisi tingginya itu akan membagi dua, alasnya sama panjang. Tadi kita tahu bahwa segitiga dodekagon ini memiliki sisi 4,3. Jadi alasnya itu akan sama dengan 4,3 bagi 2. Jadi di sini alasnya itu alasnya 4,3 sehingga nanti si tingginya ini akan membagi dua alas sama panjang. Jadi kita punya panjang TB itu adalah 2,15 feet dibagi 2 yang tadi. Apotema ini kita bisa cari dengan menggunakan teorema Pythagoras bahwa sisi miring kuadrat itu kalau dikurangi dengan BT itu akan sama dengan apotema kuadrat. Sehingga apotemanya dapat dibulatkan ini sekitar 8 feet. Jadi kalau misal kita cari luasnya itu akan sama dengan setengah kali apotema kali perimeter. Setengah kali apotemanya 8. Perimeternya itu adalah 12 dikali setiap sisinya tadi 4,3. Di sini kita tadi udah hitung di atasnya perimeter itu akan sama dengan 12 kali 4,3 51,6 feet. Jadi luas dodekagon ini adalah 206,4 feet square atau square feet kaki kuadrat. Jadi luas area yang memang tadi menyerupai dodekagon ini luasnya itu mendekati ke 206,4 square feet. Oke, selesai untuk yang regular polygon, luas dari sebuah poligon yang beraturan. Kita bisa mengidentifikasi di sini tentang vocabulary check-nya. Center dari poligon A, B, C, D, E, apa aja itu senternya? Center itu adalah yang vertexnya merupakan tengah-tengah, kemudian dia memuat dua konsekutif vertis dari poligonnya. Jadi di sini senternya B, J, C yang ada diketahui segmennya. Kemudian radiusnya yang mana? Radiusnya adalah yang B, C, J, itu 5. Kemudian central angle ya yang tadi BJC itu. Kalau centernya ya J ini yang ada di tengah-tengahnya. Kemudian mana yang merupakan apotem? Apotem itu adalah yang JK yang panjangnya 4,05. Ini sisi poligon ini adalah 5,88 gitu. Oke, ini tentang regular polygon atau poligon yang beraturan. Kita coba berpindah dulu ke bahasan selanjutnya yaitu tentang perimeter atau keliling dan luas dari bangun-bangun yang sebangun. Gitu. Nah, di sini kita mau membandingkan tentang keliling dan juga luas dari dua poligon yang sebangun. Kita lihat teorema 11.5. Kita punya segi 4 yang pertama, kita juga punya segi 4 yang kedua. Segi 4 yang pertama ini dengan segi 4 yang kedua ini memiliki similar proporsi panjang sisi yang bersesuaiannya itu adalah sama, sebangun. Jadi rasionya itu A banding B. Maka kalau misal demikian, rasio dari luas areanya itu akan sama dengan A kuadrat banding B kuadrat. Jadi kuadratnya. Kalau rasio panjang sisinya adalah A per B, maka rasio luasnya itu adalah A per B kuadrat. Itu yang dikatakan di teorema 11.5. Kita lihat contoh yang pertama tentang penggunaannya. Kita punya pentagon di sini ABCDE, sama satu lagi pentagonnya adalah LMNPQ.
DE-nya ini 5, PQ-nya itu 10. Kita mau cari tahu rasio merah terhadap biru dari keliling kedua pentagon tersebut. Yang kedua, rasio merah terhadap biru dari luas pentagon tersebut. Jadi pertama rasio keliling, yang kedua adalah rasio luas. Rasio dari sisi-sisi pentagon yang saling bersesuaian ini DE sama PQ 5:10, berarti itu setengah ya, upper B. Kalau misal kita sederhanakan rasionya menjadi setengah, 1/2. Rasio keliling pasti akan sama dengan 1/2 juga gitu. Tapi kalau misal rasio dari luas, maka itu akan sama dengan kuadrat dari rasio sisi yang bersesuaian tadi. Jadi kalau rasio sisinya adalah setengah, berarti rasio luasnya itu adalah 1/4 kuadratnya. Kemudian kita lihat penggunaan keliling dan luas di dalam real life. Di sini kita mau membeli sebuah kertas foto dengan ukuran yang berbeda, 8 inci ke 10 inci, harganya $42. Kemudian 16 inci ke 20 inci, kira-kira berapa kalau misal yang tadi itu di $42 gitu. Harga yang paling reasonable. Ini 0,42 ya. $0,42. Kita lihat rasionya. 8 ke 10 inch. The ratio area-nya itu, because the ratio of the length side of two rectangular piece of paper is 1:2 katanya. Maka rasio dari area of piece of paper, kenapa bisa dapat 1:2? Ini 8, ini 10, ini 16, ini 20. Sisi yang bersesuaiannya itu kalau misal kita lihat 8:16 itu jadi 1:2, 10:20 juga 1:2. Perbandingan sisi-sisinya adalah 1:2, berarti perbandingan luasnya itu kuadratnya 1:4. Berarti kalau begitu harganya juga harusnya 2 kalinya dari yang 8 ke 10 inch ukurannya, untuk yang kertas foto ukuran 16 ke 20 inch gitu. 2 kalinya itu berarti ya di sini 1,68. Kok 2 kalinya? 4 kalinya. Kan 1:4 ya. Gitu. Kita lihat lagi sekarang di example yang ketiga. Di sini ada trading pit. Jadi ruangan buat trading di Chicago Board. Kemudian dia itu berbentuknya oktagon yang regular. One octagon has side. Jadi dia memiliki side-nya itu 14,25 feet. Kemudian areanya itu sekitar 980,4 square feet. Find the area of smaller octagons that has a perimeter 76 feet. Jadi kita disuruh mencari oktagon yang paling kecil yang memiliki keliling di 76 feet. Jadi kita punya sebuah ruangan trading. Kemudian si ruangan tradingnya ini memiliki bagian-bagian atau pit-pit di sini yang memang bentuknya itu adalah oktagon. Kemudian salah satu oktagonnya ini memiliki panjang sisi 14,5. Nah, ada lagi small oktagon dan oktagon-oktagonnya ini similar ya, jadi sebangun gitu.
Small octagon itu dia punya perimeternya 76. Nah, yang kita mau cari adalah berapa sih luas dari oktagon yang kecil itu yang kelilingnya 76. Pertama kita harus cari dulu perbandingan panjang sisinya. Panjang sisinya itu, perbandingan panjang sisi itu sama saja dengan perbandingan keliling. Misal yang kecil itu oktagonnya adalah oktagon ABCDFGH, sedangkan yang besar itu JKLMN PQRR. Kita misalkan rasionya itu adalah A per B. Keliling yang kecil tadi dikatakan 76, sedangkan keliling yang besar karena ini regular oktagonnya, jadi oktagon yang beraturan, masing-masing sisinya adalah 14,25, jadi kelilingnya ya tinggal dikali 8. Kita dapat perbandingannya adalah 2:3. Perbandingan keliling ini sama saja dengan perbandingan sisi-sisinya. Jadi kalau misal berdasarkan teorema yang tadi sudah kita pelajari, bahwa pembandingan luasnya itu akan sama dengan kuadrat dari rasio sisi-sisinya. Jadi kalau rasio sisi-sisinya 2:3, maka rasio areanya itu 4:9. Jadi kalau yang kecil dibanding yang besar itu sama dengan 4/9, maka nanti yang kecil ini bisa kita cari A yang kecil. Di sini kan A yang kecilnya belum tahu ya. A yang besarnya sudah ada 980. Sehingga dapat A yang kecil atau luas oktagon yang kecil itu akan sama dengan kali silang 980,4 kali 4 dibagi dengan yang 9 ini. Sehingga dapat luas oktagon yang kecilnya itu adalah di 435,7. Nah, ini tentang yang pit oktagonal, pit dalam sebuah ruangan trading yang bentuknya oktagonal. Kita lihat di sini vocabulary check-nya. Jika dua poligon itu adalah sebangun, maka panjang sisi-sisi yang saling bersesuaian ini memiliki saya ulangi, jika dua poligon itu sebangun, di mana rasio panjang sisi yang bersesuaiannya itu adalah A/B, maka rasio perimeternya juga sama, A/B. Tetapi rasio dari luasnya itu adalah kuadrat dari A/B. Jadi A kuadrat banding B kuadrat. Nah, sekarang kita lihat lagi dua poligon yang beraturan dengan jumlah sisi yang sama adalah sebangun. Betul atau salah? Kita punya dua regular poligon, dua poligon yang beraturan, jumlah sisinya juga sama, maka dia pasti sebangun. Gitu. Poligonnya beraturan, jumlah sisinya sama, pasti sebangun. Nah, kemudian kenapa sebangun? Karena sudut-sudutnya pasti sama gitu. Ini pasti true ya. Doubling the side length of square double the angle. Doubling the side length of a square doubles the area. Jadi kita kalau misal menggandakan panjang sisi dari penggandaan persegi luasnya, betul atau salah? Tadi kita punya rasio sisi-sisinya itu kalau misal dibandingkan ke rasio luas itu adalah kuadratnya, gitu. Bukan double-nya ya, tapi kuadratnya. Di false. Oke, ini dulu untuk part ini. Nanti kita lanjutkan ke part berikutnya. Terima kasih.